Halo Shalom, Bapak Ibu Saudara, senang sekali berjumpa dengan Anda kembali. Hari ini saya rindu untuk membagikan sesuatu yang menarik, yaitu mengenai urapan. Ya, mengenai urapan. Banyak orang rindu untuk melakukan perkara-perkara yang besar bagi Tuhan, tetapi bagaimana mungkin kita dapat melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang baik, sesuatu yang indah di mata Tuhan kalau kita tidak memiliki urapan, atau bahkan mungkin kita tidak mengenal urapan. Jadi untuk itu kita hari ini belajar mengenai urapan. Untuk singkatnya kita awali dahulu ya, ada kebenaran firman Tuhan yang kita perlu dengar, yaitu di 1 Petrus 2 ayat 9. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Katakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, saya sering sekali singgung dimanapun saya menyampaikan renungan atau khotbah, seringkali hati saya tergerak untuk membawa orang-orang, menyadarkan orang-orang untuk mereka beranjak dari tempat mereka yang sekarang, beralih kepada tempat di mana kemuliaan Tuhan boleh menyertai mereka, untuk mereka tidak menjadi orang-orang yang biasa-biasa, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman yang diberkati, menjadi orang-orang yang diurapi. Nah, itu yang saya rindukan. Nah, ini juga yang Tuhan rindukan, bahwa untuk setiap kita boleh menjadi orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang besar. Apa itu perkara yang besar? Yaitu perkara-perkara yang secara ukuran normal sehari-hari itu sukar dilakukan. Sesuatu perkara dikatakan perkara besar adalah bukan perkara yang gampang, perkara yang dapat kita lakukan sehari-hari. Aktivitas seperti makan, minum, atau bekerja, kita memancing, atau kita pergi ke satu tempat hanging out dengan teman-teman, itu perkara yang bisa kita lakukan kapan saja. Tetapi yang dimaksud perkara-perkara besar adalah perkara-perkara yang challenging, yang tidak gampang kita taklukkan. Ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, entah itu sakit penyakit, apakah Anda membutuhkan terobosan di dalam usaha yang Anda rintis, perkembangan-perkembangan yang Anda sedang nanti-nantikan. Ada begitu banyak tantangan, tetapi saya percaya kita dapat melakukannya, karena kita bukan orang-orang yang biasa-biasa, karena kita adalah orang-orang yang dijadikan Tuhan, orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ada beberapa saat yang lalu saya rindu untuk bercerita bahwa saya punya teman saya ini sakit, dalam waktu 5 bulan badannya turun 26 kilo. Jadi sangat drastis sekali, dari berat badan 98 kilo menjadi sekitar 74 kilo. Jadi sangat kurus sekali. Dalam waktu 5 bulan itu juga orang ini, teman saya ini, keluar masuk rumah sakit, dirawat mungkin sekitar 4-5 kali, dan akhirnya dokter menyatakan 50% dirinya menderita kanker yang cukup ganas di area kolon atau di area usus, sehingga hari itu kami tidak datang sekedar datang untuk menjenguk dan menguatkan saja lalu pulang begitu saja. Kami menabur, kami berdoa, kami benar-benar berdoa, memperhatikannya. Hari lepas hari kami datang kembali dan berdoa bersama-sama, perkara yang nggak mudah buat teman saya, dan perkara yang kami percaya saat kami lakukan dengan sengaja, kami lakukan dengan sungguh-sungguh, karena teman saya ini juga melayani di sebuah gereja, dan saya percaya masih ada banyak hal yang dapat Tuhan kerjakan melalui teman saya ini, sehingga kami terus berjuang mendoakannya, hingga satu hari dilakukanlah operasi, dilakukan dibedah, dan diketahui di sana ada beberapa kelenjar yang harus dipindahkan, tetapi tidak di dalam usus, di luar usus. Jadi akhirnya didiagnosa ini kelenjar getah bening yang tiba-tiba muncul di area kulit, di area daging, tetapi tidak sampai di dalam kolon. Jadi bukan kanker yang ganas, sehingga sudah dilakukan pengambilan, sehingga orang-orang ini, teman saya ini, boleh pulih kembali. Saudara, perkara-perkara besar yang baik juga boleh terjadi juga. Saya ingin bersaksi juga, ada seorang hamba Tuhan, bukan seorang full timer, tetapi seseorang yang sepenuh hati
mengasihi Tuhan bernama Pak Adrian Sarwono. Hari ini saya tidak sedang mendewa-dewakan beliau, tetapi saya sangat terberkati. Beliau seorang pengusaha yang hari lepas hari makin lama makin diberkati, usahanya semakin berkembang ke sana dan ke sini, tetapi yang dia lakukan justru semakin perusahaannya berkembang, semakin dia melayani Tuhan lebih lagi, bahkan pergi ke beberapa kota, ke Magelang, ke Semarang, ke Bandung, kemanapun Tuhan pimpin dia pergi, meskipun dia punya tanggung jawab di pekerjaan. Dia dengan hikmat Tuhan, dia memilih dengan cakap orang-orang yang dapat dipercayai, sehingga dia bisa mendelegasikan tugas-tugasnya di dalam pekerjaannya, dan dia sangat luar biasa all out dalam melayani Tuhan. Dia pergi ke Eropa dan hari ini merintis gereja-gereja lokal perintisan yang ada di Eropa, baik itu di Jerman, di Prancis, dan di mana-mana. Hasilnya itu urusan Tuhan. Tuhan tuh senang dengan orang yang punya effort, orang yang punya usaha, yang hatinya itu pengennya menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu. Nah, perkara-perkara yang demikian yang Tuhan rindukan untuk kita boleh genapi, untuk kita menjadi berkat buat orang lain, dan kita juga melayani, kita mengasihi sepenuh hati, sepenuh waktu, untuk kita memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di ibadah gereja kita sering melihat ada hadirat Tuhan yang kita rasakan, bahkan kita bisa merasakan urapan, kita merasakan ada kehadiran Tuhan, dan bahkan ada beberapa orang yang kepenuhan Roh Kudus, berbahasa lidah. Bapak Ibu Saudara, saya perlu tekankan bahwa apa yang terjadi dan apa yang perlu yang Anda sedang lihat di gereja itu bukanlah sesuatu aksesoris, itu bukanlah sesuatu entertainment, bukan sesuatu yang sifatnya untuk melengkapi ibadah, tetapi justru bahasa roh, urapan, dan juga hadirat Tuhan itu adalah sebuah core dalam sebuah ibadah, di dalam perjumpaan kita dengan Tuhan, bagian utama dalam ibadah. Bapak Ibu, saya rindu kalau hari ini Bapak Ibu sudah banyak mendengar tentang hadirat Tuhan, Bapak Ibu sudah mendengar tentang bahasa Roh Kudus, dan maka hari ini saya tergerak untuk kita belajar mengenai urapan. Apa itu urapan? Di Perjanjian Lama kita dapat mengetahui bahwa urapan itu adalah sebuah ritual keagamaan. Jadi seseorang diberi minyak pada mungkin kepalanya atau anggota tubuhnya sebagai bagian dari upacara rohani. Selain ritual keagamaan, urapan di Perjanjian Lama juga disimbolkan dengan penahbisan imam besar dan imam-imam yang melayani di kemah suci, juga pengangkatan seorang raja, bahkan juga pengangkatan seorang nabi. Dalam Perjanjian Lama dikatakan bahwa tidak semua orang memiliki panggilan ini atau pengurapan ini, hanya orang-orang yang dikhususkan. Tetapi di Perjanjian Baru itu pengurapan itu diberikan kepada bilangan orang yang percaya, yang mengaku menjadi milik Kristus, ya, menjadi milik Kristus dan memiliki Kristus di dalam hatinya. Jadi nggak hanya sekedar mengaku Tuhan sebagai raja, tapi mengundang Tuhan raja di dalam kehidupannya. Orang-orang demikian adalah orang-orang yang memiliki potensi besar untuk menerima urapan dan memakai urapan itu tadi. Urapan itu adalah wujud manifestasi penyertaan Allah dan Roh Kudus kepada seseorang dengan menganugerahkan kepadanya kuasa dan otoritas untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya ulangi ya, urapan adalah wujud manifestasi dari penyertaan Tuhan dan Roh Kudus kepada seseorang, ya. Dengan menganugerahkan kepadanya, diberikan kepada orang tersebut otoritas, diberikan kepada orang tersebut kuasa untuk ini yang perlu kita garis bawahi, untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 di terjemahan baru dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi artinya adalah ada kuasa yang kita miliki saat kita melayani apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kamu akan menerima kuasa saat Roh Kudus, Roh itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku untuk jadi pelaku-pelaku firman-Ku.
sampai Yudea, sampai ke ujung bumi. Tapi dikatakan bahwa manusia itu tidak dapat memakai urapan untuk kepentingannya sendiri, melainkan hanya untuk kepentingan Tuhan. Dan ada tujuan di mana seseorang itu diurapi. Di Lukas 4 ayat 18 sampai 19 dikatakan, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, kepada orang-orang miskin masih ada harapan. Buat orang-orang yang berkebutuhan khusus selalu ada jalan daripada Tuhan untuk membebaskan orang-orang tawanan, orang-orang yang selama ini, hari-hari ini Anda bisa jumpai di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Mereka menangis di dalam tawa, mereka menangis dalam aktivitas mereka. Kita nggak bisa nampak dari luar, tapi Tuhan menyelidiki hati dan Tuhan tahu. Dan Anda digerakkan Tuhan untuk datang kepada orang-orang yang demikian. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Anda ditentukan Tuhan untuk menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan, untuk membawa kesembuhan, membawa pemulihan, untuk datang kepada orang-orang yang sakit, orang-orang yang butuh pertolongan. Saya teringat saat saya datang ke sebuah rumah sakit di RSUD, di sebuah kota, dan tiba-tiba saat kami dengan sepenuh hati dengan teman-teman melayani, seingat saya tidak sedang melayani seorang yang mengenal siapa Yesus, tetapi hari itu kami mengetuk pintu satu persatu dan ada beberapa orang yang rindu untuk dirinya didoakan, untuk disembuhkan. Dan tiba-tiba ada seseorang yang menarik tangan saya dan menaruhnya, seorang bapak-bapak menaruh tangan saya di dada, dan dia tergetar sekali. Dia sangat merindukan kesembuhan, mereka merindukan jamahan Tuhan. Dan hari itu mereka menangis. Hari itu mereka mendapatkan sesuatu yang menyejukkan hati mereka. Inilah yang ditentukan Tuhan, untuk kita membawa pemulihan buat orang-orang, penglihatan dikatakan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, bahwa ada pengharapan di dalam Kristus, ada damai di dalam Kristus, selalu ada jalan di dalam Kristus, selalu ada jalan di dalam Kristus. Lewat urapan kita dimampukan perkara-perkara besar ini untuk membebaskan para tawanan. Tetapi ingat, belum tentu kita Kristen kita itu diurapi, belum tentu kita ke gereja kita diurapi. Ada hal-hal yang kita harus tahu, karena kalau ternyata kita tidak hidup untuk kehendak atau keinginan Tuhan, maka kita akan menjadi orang biasa-biasa. Saya pernah singgung cerita mengenai Naomi yang memiliki dua orang mantu, yang satu Orpa, yang satu Ruth. Mereka berpisah. Orpa memilih meninggalkan Naomi setelah suaminya meninggal, tetapi Ruth memilih untuk tetap menghargai Naomi sebagai orang tuanya, dan dia merawat dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang terjadi mungkin buat Orpa mudah ya, karena meninggalkan Naomi itu perkara mudah, karena udah nggak punya siapa-siapa lagi. Dia punya masa depan yang ingin dia kejar. Tapi yang terjadi adalah Orpa tidak disebutkan mungkin, tetapi mungkin dia tetap mengenal dan mengasihi Tuhan, tetapi dia tidak menjadi siapa-siapa. Tapi berbeda dengan seorang Ruth yang standby terus melihat bagaimana Naomi berdoa kepada Allahnya, dan dia berkata, Allahmu Allahku, di mana engkau ada, di situ aku berada. Ruth mengejar apa yang Naomi lihat, apa yang Naomi kejar juga. Dan apa yang terjadi, Ruth mendapatkan hak istimewa sebagai seseorang yang dikatakan leluhurnya Tuhan Yesus dengan bersama Boas. Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang Kristen itu tidak bisa gampangan, nggak bisa asal-asalan. Kalau kita asal-asalan, itu yang terjadi seperti di firman Tuhan dikatakan ada kisah tentang anak-anak Skewa, di mana mereka asal ngomong bawa nama Tuhan, dan yang terjadi adalah mereka kerasukan. Sebelum mereka kerasukan, mereka ditanya, Tuhan Yesus aku kenal,
Paulus aku tahu. Tapi kamu siapa? Kamu siapa? Jadi kalau kita hidup kita asal-asalan, kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang sifatnya di luar kemampuan kita, dan kita tiba-tiba asal bawa nama Tuhan, belum tentu otoritas itu ada, belum tentu kuasa itu ada. Jadi kita harus hidup benar-benar sungguh-sungguh. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, membangun hubungan dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara. Nah, urapan Tuhan itu akan membedakan seseorang yang satu dengan orang yang lain. Urapan itu sungguh-sungguh luar biasa, Saudara. Itu dapat membedakan apa yang dapat terjadi dalam diri seseorang yang satu dan diri seorang yang lain. Saya ingin bercerita tentang ada salah satu orang anak muda bernama Bingbing, ya. Saya sebut nama nggak apa-apa ya. Saya juga nggak tahu apakah dia lihat rekaman ini atau tidak. Tetapi saat itu saya masih teringat bahwa kami melayani di Pemuda, dan saat itu semua CGL atau CG leader, connect group leader sedang berkumpul. Jadi bayangin kalau seorang CGL atau pemimpin komsel itu berdoa aja, itu hadirat Tuhan begitu luar biasa. Apalagi ini kami di tengah-tengah kerumunan orang-orang yang melayani Tuhan, di tengah-tengah para CGL yang lain. Setiap kami berdoa tentu hadiratnya itu begitu luar biasa, hadiratnya itu begitu pekat, dan kami memuliakan nama Tuhan. Kami penuh dengan syukur. Tetapi sejenak saat kami berbahasa lidah, kami berbahasa roh, semua orang berbahasa lidah, dan tiba-tiba kami merasakan di alam roh, tubuh roh kami itu seperti dengan halus itu terdorong, sedikit terdorong mundur ke belakang, dan saya merasakan ada kehadiran orang yang pun penuh dengan otoritas, dan saya tidak bisa jelaskan dengan kata-kata. Dan saat saya mau membuka mata saya lihat siapa itu, siapa yang baru saja datang, dan saya melihat ada seorang perempuan, seorang anak muda yang mungkin 3 tahun, 4 tahun lebih muda dari saya, dan saat dia berdoa, Bapak Ibu Saudara, apa yang sudah kami bangun di dalam hadirat Tuhan itu tiba-tiba mengalami eskalasi begitu luar biasa. Hadirat Tuhan makin pekat sekali, makin setiap kami kepenuhan dengan Roh Kudus, dengan apa yang Ia lakukan. Ia memimpin kami dengan kami bisa rasakan loh, kami bisa rasakan, nggak cuma merinding-merindingan, bukan seperti itu, tapi kami benar merasakan bahwa kami mengalami kesegaran, kami disegarkan, kami dibangkitkan, kami mengalami sesuatu terobosan di dalam alam roh, Saudara, Bapak Ibu. Nah, di sanalah saya baru mengerti ternyata orang yang melakukan apa menjadi kehendak Tuhan lebih, orang itu diurapi, tentunya akan diurapi lebih. Saya coba memberikan ilustrasi yang sangat sederhana kepada Bapak Ibu. Saya itu di rumah punya 3 orang anak, dan hari-hari ini dulu saya sering bermain petak umpet dengan Darren dan Jasper, dan hari ini saya sedang suka main berpetak umpet dengan Heavenly, anak saya yang paling kecil. Nah, Bapak Ibu, kalau kita main petak umpet itu ibarat kita nyari hadirat Tuhan, ya. Tuhan rindu berkenan untuk dicari dan ditemui. Dan terkadang saya sebagai seorang bapak, kalau anak saya kesulitan cari saya pasti kasih clue. Entah itu saya bersuara, entah itu saya kasih kaki saya untuk terlihat supaya anak saya menemukan saya. Dan saat anak saya menemukan saya, di situ adalah tempat di mana saya berinteraksi dengan anak saya peluk anak saya. Hal yang sama saat kita datang di hadirat Tuhan, saat kita berdoa, kita tentunya merasakan kasih Tuhan, dan kita senang tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tetapi kalau kita hanya peluk ayah kita, lalu kita pergi begitu saja, mungkin pegang handphone atau bermain sepeda atau yang lain sebagainya, hanya sebagai rutinitas, tentunya berbeda dengan apa yang Heavenly lakukan jika dia melakukan ini. Heavenly itu saat sering bermain dengan saya, terkadang dia membawa kepada saya sebuah buku-buku untuk tracing, untuk ABC dan yang lain sebagainya, untuk mungkin
seperti teka-teki, puzzle dan yang lain sebagainya. Saya sering bawa Play-Doh, dia bawa berbagai macam hal untuk mengajak saya terlibat dan mengajarinya bagaimana itu harus dilakukan. Dan di sini saya baru mengerti bahwa tak cukup kita masuk hadirat Tuhan, tetapi kita perlu untuk belajar sama Tuhan, mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, minta belajar sama Tuhan. Tuhan, kalau aku dalam kondisi yang seperti ini, apa yang harus aku lakukan? Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu? Tuhan, apa yang menjadi kerinduan hati-Mu? Tunjukkan aku jalan dan aku akan hidupi itu, aku akan lakukan itu. Dan akhirnya kalau Heavenly pun saya ajari terus menerus, dan akhirnya punya skill untuk tracing, untuk bikin ABC dan yang lain sebagainya. Tentunya sama juga demikian dengan kita menjadi orang-orang yang penuh skillful, kita menjadi orang-orang yang punya kapasitas dan kemampuan. Bapak Ibu, saya tadi sudah cerita, pasti ada dampak buat orang-orang yang punya urapan. Bing melayani waktu itu di menjangkau sekolah-sekolah ya, menjangkau sekolah-sekolah, begitu banyak sekolah yang digedor pintunya terbuka. Urapan juga ialah yang membuat bangsa Israel berputar 7 kali dan merobohkan tembok Yeriko. Itu urapan, sesuatu yang tidak pernah ditaklukkan oleh manusia dapat ditaklukkan hanya dengan nyanyian. Kenapa? Ikut kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi dengan Daud yang penuh dengan urapan, mengalahkan Goliat dengan 1 kali umban ya, penuh dengan urapan, dia mengayun, dia nggak rela bahwa nama Tuhan itu dipermalukan, dia berdiri bagi Tuhan, dia mengayunkan umbannya dan batu itu tepat di dahi Goliat dan Goliat pun tumbang. Tapi saat Daud berhenti berperang, saat Daud mulai nyaman, Daud mulai undur daripada Tuhan, dia jatuh dengan melihat Batsheba yang sedang mandi, dan akhirnya dia merencanakan perkara yang jahat. Disitulah kejatuhannya. Kalau kita nggak turut kehendak Tuhan, kita akan terhenti di tempat. Bahkan hari-hari ini kita kalau berhenti di tempat itu sebenarnya kita mundur, karena semua orang atau era ini terus maju. Bapak Ibu, mari kita kejar apa yang jadi kerinduan hati Tuhan. Lihatlah dari cerita-cerita yang barusan kita dengar tadi, anointing atau urapan itu membawa perbedaan bilangan orang-orang percaya, siapa yang pengikut, siapa yang murid. Nah, ada satu kisah yang saya ingin ternyata banyak kisah ya yang saya sampaikan. Hari ini saya juga mau bercerita tentang Yunus. Kita tahu Yunus, bahwa arti kata Yunus itu sebetulnya adalah merpati. Merpati di zaman dulu itu dipakai Tuhan untuk dipakai orang-orang zaman dahulu untuk menyampaikan pesan. Nah, sama juga Yunus dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan supaya Niniwe itu bertobat. Tapi apa yang terjadi karena kekejian Niniwe, kejahatan Niniwe, kekejaman zaman dulu itu kita nggak bisa bayangkan seperti sekarang ya, karena sekarang banyak undang-undang. Zaman dahulu itu nggak ada undang-undang, Bapak Ibu. Jadi keji sekali yang mereka lakukan, sehingga seorang Yunus ini nggak rela kalau Niniwe itu diampuni. Apa yang dilakukan Yunus? Yunus lari ke Tarsis. Yunus menjauh dari kehendak Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ada 4 hal yang terjadi kalau kita lari dari kehendak Tuhan. Kita lari dari urapan, kita nggak mau urapan Tuhan, kita lari dari kehendak Tuhan. Apa yang terjadi? Yang pertama, tertidur dan rencana yang gagal. Kita akan tertidur dan rencana kita akan gagal. Yunus dikatakan saat dia menjauh ke Tarsis, dia masuk sebuah kapal dan dia tertidur pun dikatakan tertidur di dalam buritan, di tempat yang terdasar dari sebuah kapal. Apa maksudnya? Saat kita undur dari kehendak Tuhan, kita tuh sedang tertidur rohani, bahkan tertidur di tempat yang paling dalam, dan susah buat kita untuk restore. Dan apa yang terjadi? Kegagalan yang kita akan alami.
Bahkan dikatakan di Yunus 1 ayat 4, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut dan lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Dikatakan bahwa Tuhan menggagalkan rencana Yunus untuk pergi ke Tarsis. Sama saudara, kalau kita hari-hari ini tidak melibatkan Tuhan dalam bisnis, cobalah berdoa. Jika kita nggak tahu bagaimana harus berdoa, doa Bapa kami. Pagi-pagi hari sebelum Anda mengawali aktivitas Anda, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah dosa dan kesalahan kami seperti kamu mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah memasukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau lah yang punya kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lalu Anda sambung dengan doa pergumulan Anda. Anda berdoa apa yang menjadi kehendak Tuhan, Anda harus cari. Libatkan Tuhan, maka bisnis Anda pun akan ditolong oleh Tuhan. Tapi kalau kita nggak melibatkan, bahkan di dalam perencanaan kita nggak berdoa, kita nggak mau Tuhan turut campur tangan di sana, apa yang terjadi? Kita justru tertidur dan gagal. Yang kedua, apa yang terjadi dalam kisah Yunus? Yunus menjadi sumber masalah buat orang lain. Loh, kalau kita itu tidak dalam kehendak Tuhan itu, kita malah jadi troublemaker kok. Bener Bapak Ibu. Yunus 1 ayat 7-8, lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapakah kita ditimpa malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami karena siapa kami ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau datang? Bapak Ibu, justru saat kita menjauh daripada Tuhan, kita itu justru membawa efek yang buruk buat orang-orang di sekitar kita. Saat kita bertobat dan terima Tuhan Yesus, kita itu dilepaskan dari roh-roh jahat. Betul ya, roh jahat itu dibersihkan jauh dari hidup kita. Tetapi bukankah iblis itu seperti singa yang berkeliling mencari waktu saat kita lengah? Iblis ini enggak bodoh. Iblis ini berkeliling-keliling bawa 7 roh yang lebih jahat, coba hancurkan hidup kita. Dan saat kita enggak sigap, apa yang terjadi? Kita bisa dengan tidak sengaja ikut melukai orang-orang sekitar kita. Mungkin karena kita jauh daripada Tuhan, kita stres. Kita datang pulang ke rumah, kita marahi istri kita marahi anak kita marahi anjingnya, ya, atau peliharaannya gigit peliharaan yang lain. Nah, repot saudara, kita jauh daripada Tuhan, kita bisa menjadi sumber masalah bagi orang lain. Yang ketiga, doa pengakuan Yunus lah yang akan memulihkannya. Saya nggak akan bacakan, tapi pada intinya, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh kepada berhala kesia-siaan, mereka lah yang meninggalkan Dia, mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Saudara, hari itu juga dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Dan apa yang terjadi saat kita mengaku bahwa Tuhan itu adalah Allah yang sanggup menolong, dan kita rendah hati, kita bertobat, kita berbalik sama Tuhan, kita pasti dipulihkan. Kita selalu diberikannya jalan keluar, ya. Dan yang terakhir, saya rindu bahwa kekristenan itu nggak boleh biasa-biasa. Tuhan ingin kita itu jadi murid, nggak sekedar pengikut. Kalau kita panas, kalau kita dingin, ya dingin sekalian. Jangan di tengah-tengah, jangan suam-suam kuku, karena dikatakan di firman Tuhan, barang siapa suam-suam kuku, dia akan dimuntahkan. Itu dia ada di kitab Wahyu 3 ayat 16. Maka karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin dan atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Janganlah sampai akhirnya justru kita sendiri yang ditolak sama Tuhan. Jika hari ini
Anda dan kita dan saya butuh pemulihan, mari kita rendahkan hati kita, minta pemulihan daripada Tuhan. Yang terakhir, apa yang kita bisa pelajari dari Yunus, bahwa urapan itu bisa meredup, ya. Urapan itu nggak bisa hilang dalam diri seorang, tetapi urapan itu bisa meredup. Ia hanya akan bisa kembali bersinar kalau ia kembali kepada kehendak Tuhan. Jadi dalam kekristenan itu seperti bohlam kalau kita jauh daripada Tuhan. Itu kayak tiba-tiba dalam satu ruangan kita matiin lampu, kita akan masih kelihatan afterglow dari sebuah lampu neon. Kita masih bisa melihat cahaya itu, tapi cahaya itu makin lama makin memudar. Ada titik di mana cahaya itu terhenti. Saudara, Bapak Ibu, setelah Niniwe bertobat, ternyata Yunus masih kesal, membenci Niniwe. Tuhan bertobat toh, aku tuh tidak mau. Tapi gimana Tuhan yang paksa. Lalu Tuhan sampai nanya, layakkah engkau marah, hai Yunus, karena belas kasihan Tuhan kepada Niniwe? Yunus masih marah, ya. Dan at the end dia memilih menjauh dari pemakaian Tuhan, sehingga pemakaian Tuhan kepada Yunus pun terhenti di sana. Tidak kita dapati lagi di pasal 5, nggak ada. Adanya cuma pasal 4 saat Niniwe diubahkan, dan dikatakan di sana malah ada tanda tanya. Berarti ada sesuatu yang missing, dan ternyata Yunus ini hatinya belum bertobat dan kisahnya terhenti. Pemakaian Tuhan terhenti dalam hidupnya. Namun ada juga yang lain dari Yunus. Ada seorang yang dibangkitkan Tuhan di era 70-an, 60-an, 80-an. Itu namanya Smith Wigglesworth. Orang ini terinspirasi sekali seperti Tuhan, seperti Daud berdoa kepada Tuhan, memuji-muji Tuhan 7 kali dalam sehari. Nah, Smith Wigglesworth ini melakukannya tiap 15 menit dalam waktunya. Dia terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini menjadi orang ini saat ia masih berumur 20 tahun, dia pekerjaan pertamanya dia tukang ledeng. Tapi gaji yang dia pakai itu untuk beli makan dan pakaian untuk orang-orang di lingkungannya yang membutuhkan. Lalu ia terus dipakai Tuhan dalam doa kesembuhan dan terus rendah hati. Bahkan dia mengalami pengalaman visitasi daripada Tuhan. Dia dijumpai sama Tuhan secara pribadi. Dari memuridkan ratusan anak muda. Dan ada satu yang ikonik dari pelayanan Smith Wigglesworth. Dia memukul diri seseorang, tetapi yang terpental bukan orang itu. Setanlah yang keluar dari tubuh orang itu. Itu sangat ikonik sekali. Banyak yang mengusir banyak setan dari tubuh orang-orang. Dia pernah mengalami sakit kronis dan dinyatakan hampir seperti mayat. Jadi mati enggak, hidup juga enggak. Dan di kondisi seperti itu Tuhan mengutus dua orang, laki-laki dan perempuan, yang berdoa buat dia. Dan akhirnya dalam tanda kutip mayat ini bisa preaching lagi, mewartakan kebenaran firman sekali lagi, bangkit melakukan banyak mujizat bahkan sampai akhir hidupnya. Ia dikenal sebagai Rasul Iman karena dedikasinya setia pada rencana Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya bahwa Anda pun diberinya otoritas. Jika hari-hari ini Anda kehilangan waktu-waktu yang berkualitas datang kepada Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Tidak cukup cari hadiratnya, Anda cari urapannya juga. Anda akan dapati, saat akan Anda mendapatkan Kristus dan kehendaknya, melakukan kehendaknya, Anda akan diutus dengan pengurapan, dengan otoritas yang daripadanya. Mari datang pada hadiratnya, minta ampun atas dosa dan rasa egois kita, dan minta pemakaian Tuhan sekali lagi dalam kehidupan kita, buat keluarga Anda, buat orang-orang yang Anda kasih, orang-orang yang Anda sayangi, buat setiap orang yang Anda rindukan untuk mereka ditolong. Saya percaya Tuhan dapat menolong mereka melalui Anda, bukan ujuk-ujuk dengan cara yang tiba-tiba supranatural. Bisa saja, tapi
melalui Anda. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu hari ini kami dipenuhi dengan kasih Kristus. Kami mengenal, kami dijadikan dan ditentukan untuk menjadi orang yang besar, penuh dengan urapan, dengan melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu, bukan asal-asalan. Kami gak mau biasa-biasa, dan kami mau jaga otoritas. Kami mau jaga otoritas dan kuasa yang sudah Kau berikan ini Tuhan, untuk kami melakukan perkara-perkara yang besar. Lebih banyak orang butuh jawaban, lebih banyak orang pula Engkau akan utus kami ke sana. Jadikan kami garam dan terang dunia-Mu ya Tuhan. Beri taruh kuasa buat lidah bibir setiap kami yang mendengar doa ini Tuhan. Setiap apapun yang mereka perkatakan terjadi, apa yang siap mereka rindukan akan terjadi. Engkau memberkati pelayanan mereka, kegerakan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan hati kami dan pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.